gitu. Apa sih Bu perbedaan antara kurikulum berbasis Cambridge dengan non Cambridge? Secara umum kalau kurikulum Cambridge kan memang panduannya sudah ada gitu ya. Panduannya sudah ada, materi yang dimaterikan adalah apa saja itu sudah ada gitu ya. Kalau basisnya pakai bahasa Inggris jelas ya itu karena memang kurikulum internasional basisnya artinya siswa dalam proses pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris setiap hari atau hari tertentu, Bu? Ya diusahakan setiap hari ya, tetapi ada materi yang memang buku referensinya kan bahasa Inggris semua. Fisikanya memakai bahasa Inggris, begitu ya. Matematikanya memakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan jelas bahasa Inggris. Nah, itu memang yang jelas bahasa Inggrisnya mesti bahasa Inggris ya, Bu. Nah, itu tentu ini ya, kan perbendaharaan kata menjadi lebih luas ya. Kalau dulu cuma bahasa Inggris dengan perbendaharaan kata seperti itu. Sekarang mereka harus perbendaharaan kata itu kan dari ilmu fisika, dari ilmu matematika itu kan. Tapi kalau aliyah nanti ada biologi, kemudian ada kimia, itu kan jelas semakin luas ya gitu. Jadi pertama adalah perbendaharaan atau penggunaan bahasa Inggris lebih dominan dalam proses pembelajaran. Lebih dominan. Tapi secara umum mengenai materi ataupun konten-konten dalam pembelajaran sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan kurikulum nasional gitu ya. Jadi begini, ada mata pelajaran yang kita ambil gitu. Jadi kurikulum nasional tetap kita ambil, Kementerian Agama juga tetap kita ambil, Khasan juga tetap harus ada gitu. Itu hanya ada beberapa mata pelajaran yang kita ambil kan matematika gitu ya, itu kita ambil misalnya gitu. Kemudian ada sains gitu, itu kita ambil, materi-materi sains itu kita ambil. Nah, itu yang menjadi materi khusus ya bagi anak-anak Cambridge. Tetapi materi-materi dari Kementerian Agama tetap ada, apalagi materi kekhasan. Termasuk Al-Islam ke Muhammadiyah misalnya ya? Iya, itu sudah otomatis ya. Materi kekhasan mu'alimat itu kan salah satunya misalkan ada ilmu falak, begitu ya. Kemudian ilmu keguruan di tingkat aliyahnya. Karena tadi mencetak ulama dan juga mencetak pendidik ya. Jadi itu masuk gitu ya. Betul. Nah, itu kurikulumnya. Dari sisi kurikulum kita sudah sampai ke situ ya. Kemudian untuk kegiatan siswi-siswinya gitu ya. Memang kalau menghadirkan native itu juga salah satu menghadirkan orang-orang dari asing juga. Dari asing itu bagian dari mengenal ya anak-anak untuk mengenal, memahami budaya. Mereka dihadirkan langsung ke mu'alimat atau berbasis teknologi conference? Ya kalau masa pandemi conference ya, tetapi kalau sudah offline ya biasanya akan kita hadirkan. Ini sudah offline ya beberapa kali kita hadirkan. Native dari luar hadir di sini ya. Dari luar. Kemudian memang ini bukan hanya madrasah, ternyata organisasi kesiswaan dari anak-anak organtri itu juga cukup kuat itu komunikasinya atau keinginannya untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang dari luar. Dari luar ya. Jadi mereka tuh sampai punya kegiatan misalkan kayak penguatan bahasa atau hanya sharing gitu. Kemudian mereka berkomunikasi dengan salah satu pelajar dari Inggris begitu. Ya mungkin komunikasinya entah lewat media sosial gitu ya. Kemudian pada situ saat pandemi juga sih, jadi mungkin mereka lebih mudah begitu ya. Mereka sampai menghadirkan pelajar, jadi ini kayak satu pelajar dari luar negeri mengajari atau sharing dengan siswi-siswi kita. Itu jelas dari sisi keorganisasian. Kemudian dari program kita itu kan ada Mubalik Hijrah. Nah, Mubalik Hijrah itu kita bagi menjadi Mubalik Hijrah lokal. Lokal itu artinya di sekitar DIY Jateng. Sekitar Madrasah Mu'alimat ya, DIY Jateng. Terus kemudian Mubalik Hijrah tingkat nasional berarti di luar Jawa. Rata-rata di luar Jawa ya. Kita ambil misalkan Lombok gitu ya, kemudian Bali gitu. Nah, termasuk Makassar, Sulawesi gitu ya. Itu berarti Mubalik Hijrah nasional dan Mubalik Hijrah internasional. Nah, sebelum pandemi, yang internasional tadi itu berarti ke luar negeri ya? Iya, ke luar negeri. Kemana, Bu? Nah, ini menurut saya ini programnya cukup menarik ya, karena memang jargon kita tadi 3 poin tadi, kader ulama, kader pemimpin, dan kader pendidik, 3 poin ini sangat matang itu penempaannya di Mubalik Hijrah, karena anak itu tidak di KBM-kan secara kelas ya, tetapi mereka pembelajarannya ada di masyarakat. Dan itu kira-kira yang kita sebut sebagai kurikulum merdeka tadi sebenarnya. Iya, jadi mereka selama sekitar 20 sampai 30 hari ya,
20 sampai 30 hari. 1 bulan gitu ya. Sekitar 1 bulan itu mereka terjun di masyarakat. Nah, itu mubalighat hijrah tadi yang ke lokal, nasional dan internal itu pilihan atau memang kemudian sudah kewajiban? Artinya semuanya akan mengikuti di tingkat lokal, nasional maupun internasional ya. Itu untuk yang kelas internasional ini ya. Prinsipnya begini, prinsipnya adalah mubaligh hijrah ini adalah program wajib yang harus dilalui oleh anak-anak. Jadi kayak semacam penempaan ya, ruang penempaan bagi anak-anak gitu. Nah, yang menarik memang di mubaligh hijrah internasional cukup menarik. Sebenarnya kalau di nasional juga lumayan ya. Kalau yang lokal saya kira sudah sering ya, nasional juga mungkin beberapa kali. Tapi yang internasional apakah sudah pernah, Bu? Sudah, sudah dilakukan. Jadi pertama kita ada di Malaysia. Nah, di Malaysia ini banyak pembelajaran ya memang kalau mubaligh hijrah internasional. Karena kalau di Malaysia secara paham itu sebenarnya berbeda banget dengan Muhammadiyah begitu ya. Bagaimana anak-anak saya harus hadir. Pertama mungkin kita budayanya agak sama sih sebenarnya kalau dari sisi makan serumpun gitu ya. Tapi memang paham keislamannya cukup berbeda. Masalah fikih ibadah. Iya betul. Tapi akhirnya kan anak-anak kan di situ harus belajar bagaimana bertoleransi, memahami gitu ya. Dan keunggulannya anak-anak muallimat itu selalu bisa adaptasi dengan cepat, gitu lah. Selalu adaptasi dengan cepat. Ketika dia di Malaysia itu kan bukan di kota, bukan di Kuala Lumpur itu bukan. Jadi memang di wilayah-wilayah gitu, ya di daerah-daerah. Bahkan kalau di kita kalau di Kuala Lumpur mungkin masih walaupun heterogen, tapi kemudian cenderung interaksinya akan lebih cair ya. Iya. Tapi ketika berjalan di daerah tentu berbeda ya. Iya, sampai di Kelantan gitu ya. Jadi cukup jauh ya, cukup jauh lah dari tempat ini. Jadi kita biasanya akan datang ke masjid memang kita komunikasi tetap dengan PCIM ya. Nanti akan diambil ya, bahasanya diambil atau datang sendiri ke tempat-tempat tujuan tersebut. Dan kebetulan di Malaysia PCIM dan PCIM cukup kuat juga ya, Bu? Cukup kuat. Jadi kalau kita ke Gombak ya, kalau mereka kan kalau nggak salah pusatnya di Gombak, saya agak lupa soalnya. Itu ya kita sudah nyaman, berarti kita di rumah sendiri begitu ya. Tapi kalau kita sudah harus ke daerah, ke tempat tujuan untuk pengabdian gitu ya. Betul. Kita pada saat awal kita sampai berkeliling ya. Jadi kita sewa mobil untuk berkeliling ke hampir ke semua sudut Malaysia. Itu sampai berapa siswa yang terlibat di dalam hijrah, mubaligh hijrah di yang angkatan pertama tuh sekitar 15-an ya kalau nggak salah itu. 15-an. Karena memang agak selektif gitu ya. Karena memang ada materi yang kita dalam tanda kutip kita pamerkan lah kompetensi anak-anak untuk di sana. Kenapa mereka bisa sampai menerima begitu.